Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wallati arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pembahasan kali ini kita akan membahas masalah amal tergantung niatnya. Hadis dikeluarkan oleh 6 orang imam dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rusulihi fa hijratuhu ilallahi wa rusulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'ati yatajawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Artinya, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap seorang adalah apa yang diniatnya. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang akan dia peroleh atau wanita yang dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia hijrah karenanya. Para pemirsa yang bahagia, sababul wurud hadis, Az-Zubair bin Bakar mengatakan dalam Akhbar Al-Madinah, Muhammad bin Hasan meriwayatkan kepadaku dari Muhammad bin Tolha bin Abdurrahman dari Musa bin Muhammad bin Ibrahim bin Haris dari ayahnya. Dia mengatakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang di Madinah, para sahabatnya sedang sakit di sana, dan datanglah seorang laki-laki yang bernama Muhajir Ummi Qais dan menikahi seorang perempuan yang telah berhijrah bernama Qatilah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas mimbar dan berkata, wahai manusia, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Beliau mengatakannya 3 kali. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia cari,
atau perempuan yang dia akan pinang, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, pindahkanlah wabah ini dari kami." 3 kali. Maka ketika pagi hari beliau berkata, "Malam tadi aku didatangi oleh demam. Dia berupa seorang tua yang hitam dengan membawa lubab di kedua tangannya. Maka dia berkata, 'Ini adalah demam. Lalu apa pendapatmu?' Aku pun berkata, 'Bawalah ia ke Him.'" Para pemirsa yang bahagia, tahqiq hadis lafadz Abu Dawud, kitab At-Talaq, bab bima ana bihi at-talaq wan niyat, tentang seorang yang berniat talak dan niat-niat lainnya, dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Kaifa kana ba'da al-wahyu, bagaimana dahulu wahyu mulai. 1/2 kitab An-Nikah, bab man hajaro au amila khairan litajawwiji imra'atan falahu manawa fil aiman wa ghairiha. Barang siapa berhijrah atau berbuat baik untuk bisa menikah dengan seorang perempuan, maka baginya apa yang diniatkannya. 4/7 Al-Hil, bab bitar kihil wa ana likulli immanawa, meninggalkan hil, dan sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang diniatkan dalam sumpah dan lainnya. 9/29 Muslim, kitab Al-Imarah, bab innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. 4/572 An-Nasai, kitab At-Thaharah, bab an-niyah wal wudu, niat dalam wudu. 1/51 kitab At-Talaq, bab al-kalam idza qasada bihi bima yattahmilu maknahu, perkataan apabila dimaksudkan pada kandungan dari maknanya. 6/129 Ibnu Majah, kitab Az-Zuhdu, bab an-niyah, niat. 2/1413 dengan lapat-lapat yang hampir serupa. Para pemirsa yang bahagia, Anda dapat melihat bahwa hadis beserta sebabnya yang telah disebutkan, keduanya tidak mempunyai kaitan dengan bab ini, meskipun mungkin juga memberikan apologi untuk As-Suyuti mengenai hal tersebut, bahwa maksudnya adalah membuka bukunya dengan apa yang Al-Bukhari telah membuka kitabnya dengan itu. Atau mungkin saja As-Suyuti bermaksud dengan hadis ini adalah toharoh batin, sebelum dia membicarakan mengenai toharoh lahir. Para pemirsa yang bahagia, penjelasan sababul wurud hadis. Az-Zubair bin Bakar, lihat tentang profilnya. Hadis ini lemah. Pada sanadnya terdapat Muhammad bin Tolha bin Abdurrahman yang sering keliru, dan Musa bin Muhammad. Hadis darinya diingkari. Akan tetapi saya merasakan konteks dari hadis di atas adalah mencela orang yang melakukan hal tersebut, yaitu orang yang mencari perempuan dengan gambar hijrah murni, sementara orang yang mencari dalam kandungan hijrah, maka sesungguhnya dia mendapat pahala atas niat hijrah, akan tetapi tidak mendapat pahala orang yang ikhlas.
Demikian pula orang yang mencari pernikahan saja tanpa gambar hijrah kepada Allah, karena hal tersebut termasuk dari perkara mubah yang terkadang pelakunya mendapat pahala apabila dimaksudkan sebagai takarub, seperti untuk menjaga iffah. Sebagai contoh dari hal tersebut adalah apa yang terjadi dalam kisah Abu Tolha yang telah diriwayatkan oleh An-Nasai dari Anas. Dia mengatakan Abu Tolha menikahi Ummu Sulaim dan mas kawinnya di antara keduanya adalah Islam. Ummu Sulaim telah memeluk Islam sebelum Abu Tolha, yang kemudian Abu Tolha meminangnya. Maka dia berkata, sesungguhnya aku telah memeluk Islam. Apabila engkau telah memeluk Islam, aku akan menikahimu. Maka Abu Tolha masuk Islam dan Ummi Sulaim pun menikah dengannya. Hal tersebut menyiratkan bahwa dia senang dengan Islam dan hendak memeluknya dari segi Abu Tolha, dan hal tersebut termasuk juga keinginannya menikah yang merupakan hal mubah. Maka hal ini hampir sama dengan orang yang berniat puasa sekaligus untuk menjaga diri, atau tawaf sebagai ibadah sekaligus kewajiban utangnya. Para pemirsa yang bahagia, sementara ulama lain berpendapat berkaitan dengan masalah pahala, apabila niatnya didominasi oleh keduniaan, maka dia tidak mendapatkan pahala. Tetapi apabila keagamaan yang lebih dominan, maka dia mendapatkan pahala yang sesuai. Namun apabila niat di antara keduanya sama, maka tidak ada mendapat pahala. Sedangkan apabila diniatkan sebagai ibadah dan tercampur dengan sesuatu yang mengubah keikhlasan, maka Abu Ja'far At-Tabari menukil dari jumhur salaf bahwa yang dinilai adalah permulaan. Maka apabila permulaan adalah tulus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa-apa yang terjadi padanya setelah itu tidak berbahaya baginya. Fathul Bari 1/16 cetakan Al-Ahram Tahqiq As-Sayyid Syakor. Para pemirsa yang bahagia, At-Talbib tempat diletakkan sal pada baju. Dikatakan seorang laki-laki bersal atau menggunakan sal, yaitu apabila dia meletakkan di lehernya pakaian atau hal lainnya, kemudian berselimut dengannya. Al-Fa'iq fi Ghoribil Hadis Jamak Sahri 4/44. Khim, suatu tempat antara Mekah dan Madinah, yang di sana terdapat mata air yang disebut Ghodir-him. Nihaya 1/322. Ibnu Hajar mengatakan bahwa sebab dari hadis ini adalah kisah Muhajir Ummu Qais, dan kita tidak mengetahui mengapa disebut demikian. 1/16. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kaca pecah, jangan dimasukkan di peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.